Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas kimia klinik 2 mioglobin. Ini merupakan materi kuliah teknologi laboratorium medik mahasiswa-mahasiswi ya, D3 atau D4 teknologi laboratorium medik. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Oke, langsung saja kita mulai mioglobin. Nah, ini struktur mioglobin ya. Mioglobin adalah protein yang berukuran kecil sekitar 17.200 Dalton terdapat di otot jantung dan otot rangka. Mioglobin berfungsi menyimpan dan memindahkan oksigen dari hemoglobin dalam sirkulasi ke enzim-enzim respirasi di dalam sel kontraktil. Jadi mioglobin ini mengambil oksigen dari hemoglobin ya untuk ke jaringan. Ketika terjadi kerusakan pada otot, mioglobin dilepas ke dalam sirkulasi darah. Lanjut lagi ya. Mioglobin disaring dari darah oleh ginjal dan dieskresi melalui urin. Jadi dia bisa dieskresi ke dalam urin. Jika sejumlah besar mioglobin yang dilepaskan ke dalam aliran darah seperti setelah trauma parah, misalnya ada gangguan pada jantung, mioglobin berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan akhirnya mengakibatkan kegagalan ginjal. Nah, oleh sebab itu ya, orang-orang dengan gangguan pada jantung bisa saja terganggu ginjalnya. Mungkin salah satunya akibat karena mioglobin yang dilepaskan dalam jumlah besar. Peningkatan mioglobin serum terjadi 2-6 jam setelah terjadi kerusakan jaringan otot jantung atau otot rangka, otot skelet ya. Mencapai kadar tertinggi dalam waktu 8-12 jam dan kembali normal dalam waktu 18-36 jam. Jadi penting di sini ya, untuk pemeriksaan marker jantung, mioglobin ini memiliki waktu timeline-nya untuk keluar dari asalnya dari jantung menuju aliran darah itu sangat singkat sekali. Namun di jam-jam pertama setelah serangan ini sangat efektif untuk mendeteksi adanya gangguan pada jantung, misalnya IMA. Nah, bila dibiarkan lama 18-36 jam, misalnya sudah 3 hari, maka dia akan menurun tajam. Mioglobin urin dapat dideteksi selama 3-7 hari setelah cedera otot. Nah, kita pindah ke pemakaian diagnostik. Peningkatan mioglobin darah berarti bahwa telah terjadi kerusakan sangat terbaru pada jantung atau jaringan otot rangka. Jadi mioglobin diarahkan juga ke arah fungsi jantung, walaupun juga otot skelet bisa. Karena mioglobin juga ditemukan pada otot rangka. Jadi terbagi ya diagnosisnya ke jantung dan otot rangka. Peningkatan kadar dapat terjadi pada pasien yang mengalami kecelakaan, kejang, operasi, atau penyakit otot seperti distrofi otot. Jadi ini yang menyebabkan kenaikan juga pada kondisi di luar dari jantung. Nah, kita pindah mioglobin pada IMA, infark miokard akut. Mioglobin memiliki sensitivitas yang tinggi, jadi memberikan hasil positif pada orang sakit ya sensitivitasnya ini untuk cedera otot, namun tidak spesifik untuk jantung. Karena itu mioglobin tidak banyak digunakan untuk mendiagnosis serangan jantung karena troponin jauh lebih spesifik. Bahkan mioglobin kalah dibandingkan CKMB. Di sini yang paling terbaik adalah troponin saat ini. Peningkatan mioglobin dalam waktu 12 jam setelah nyeri dada akut harus dikonfirmasi dengan uji enzim jantung. Misalnya CK
kreatin kinase total, CKMB, troponin, bahkan ditambah dengan EKG. Di sini untuk melihat jantung ya, menggunakan kardiografi. Dan tanda-tanda klinis juga harus diperhitungkan untuk memastikan infak miokard. Jadi tidak bisa digunakan tunggal mioglobin, jadi harus dikonfirmasi dengan penunjang lainnya. Masih ini mioglobin pada IMA. Merupakan petanda paling dini IMA si mioglobin ini karena memiliki molekul kecil, cepat menuju sirkulasi, ya kan, tanpa melalui saluran limfe. Nah, ini istimewanya mioglobin ketimbang yang lain. Terdeteksi setelah 1-3 jam setelah jejas. Jadi nanti sel atau sel-sel pada jantung yang mengalami jejas, baik jejasnya itu jejas non letal atau subletal, itu bisa saja terjadi atau pada jejas letal. Nah, ya kan? Tetapi kembali normal 24-36 jam karena kliren ginjal cepat. Jadi dibersihkan oleh ginjal untuk dibuang ke dalam urin. Mioglobin meningkat pada 2/3 bagian pasien IMA setelah 3 jam. Dan hampir semua pasien setelah 6 jam onset nyeri. Jadi misalnya serangan nyeri 6 jam, periksa mioglobin itu lebih efektif ya untuk adanya mengetahui IMA. Nah, masih di mioglobin pada IMA, sensitivitas dan spesifisitas meningkat bila tes mioglobin dilakukan serial setiap 2 jam. Jadi pasien diperiksa pertama pada saat masuk rumah sakit, kemudian diamkan 2 jam, periksa lagi. Melihat adanya peningkatan, periksa lagi 2 jam intervalnya, maka apabila ada tren naik ke atas, itu merupakan hal arah IMA, sehingga sensitivitas spesifisitasnya ini tinggi. Namun ada beberapa kelemahan mioglobin pada kasus IMA. Pertama, durasi pendek, sehingga dia untuk kasus awal saja. Tidak bisa mendeteksi kasus yang sudah lama, misalnya sudah 2 hari, 3 hari, itu tidak bisa dideteksi, mungkin harus menggunakan yang lain, misalnya CKMB atau troponin. Kemudian tidak spesifik untuk jantung, lalu meningkat pada penyakit otot, shock, kemudian gagal ginjal setelah olahraga berlebihan, operasi bypass, konsumsi alkohol berlebihan. Dan terakhir dipengaruhi oleh faktor ras, jenis kelamin, dan usia. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi ini beberapa kelemahan mioglobin untuk kasus IMA. Nah, tadi ada efek mioglobin pada ginjal menyebabkan kegagalan ginjal. Nah, kita bahas sedikit ya efek mioglobin pada ginjal. Kadar mioglobin biasanya sangat rendah atau tidak terdeteksi dalam urin. Tingginya kadar mioglobin urin mengindikasikan peningkatan risiko kerusakan ginjal dan kegagalan dari ginjal. Jadi bila tinggi, maka akan menyebabkan ginjal terganggu fungsinya. Pengujian tambahan seperti BUN, ya ini blood urea nitrogen, kreatinin. Nah, bisa saja tadi BUN kita ganti dengan urea darah saja. Dan urin dilakukan untuk memantau fungsi ginjal. Karena memang fungsi ginjal ini dengan melakukan pemeriksaan urea, kreatinin, atau juga kreatinin kliren, sekaligus periksa dalam urinnya, pemeriksaan yang lainnya, misalnya protein urin. Peningkatan sekresi mioglobin ke urin dapat menyebabkan reaksi dipstik positif untuk darah samar karena memiliki kemiripan ya. Dia berfungsi sebagai pengikat oksigen dan dia di sini memiliki sifat mampu menguraikan peroksidase karena adanya aktivitas pseudoperoksidase. Jadi peroksidase yang palsu. Jadi sama-sama peroksidase.
Kita pindah ke masalah klinis. Di sini peningkatan kadar mioglobin serum dapat dijumpai pada kondisi-kondisi. Pertama, infark miokard atau AMI, yang kedua cedera otot rangka, ketiga luka bakar berat, kemudian selanjutnya polimiositis, trauma, prosedur bedah, intoksikasi alkohol akut, delirium tremen, gagal ginjal, dan stres metabolik. Nah, mioglobinuria atau mioglobin dalam urin ditemukan dapat dijumpai pada kerusakan miokardium akibat AMI, cedera jaringan otot traumatik, iskemik berat, ketoasidosis diabetik, delirium tremen, infeksi sistemik disertai demam, luka bakar berat, serta distrofi muskular. Tanda-tanda klinis dan uji lainnya harus diperhatikan untuk menentukan penyebab terjadinya mioglobin dalam urin, ya, mioglobinuria. Nah, kemudian masuk kita ke prosedur pemeriksaan. Mioglobin diukur dengan immunoassay. Sampel darah vena harus diambil segera setelah AMI akut atau setelah nyeri. Jadi di awal-awal serangan. Pengambilan dilakukan pada saat admission dan setiap 2-3 jam sampai 12 jam. Hindari terjadinya hemolisis. Tidak terdapat pembatasan asupan makanan atau minuman. Nah, untuk prosedur pemeriksaan, mioglobin stabil dalam darah lengkap atau dalam serum yang disimpan dalam lemari pendingin atau kulkas selama beberapa jam sampai beberapa hari. Mioglobinuria dapat dideteksi dalam sampel urin acak. Jadi urinnya tidak ditentukan, ya, urin sewaktu. Untuk dugaan luka trauma otot yang luas dan kerusakan ginjal. Nah, dengan terakhir kita masuk ke nilai rujukan mioglobin. Ini keliru, ya, bukan asam urat. Dewasa 12-90 nanogram per mililiter, 12-90 mikrogram per liter. Ini sama satuannya, hanya beda sedikit. Sementara pada wanita 12-7 nanogram per mililiter atau 12-75 mikrogram per liter. Nah, sementara dalam urin pada pria 20-90 nanogram per mililiter atau 20 sampai dengan 90 mikrogram per liter. Di dalam urin tidak ditemukan secara fisiologis. Nah, kita pindah faktor yang mempengaruhi untuk pengukuran mioglobin. Sampel untuk uji mioglobin serum diambil 1 atau 2 hari setelah MCI akut atau cedera akut. Mengambil sampel urin dalam waktu 3 jam setelah cedera akut di sini. Jadi di sini berpengaruh, ya, pengambilannya. Spesimen urin ulang harus diambil dalam waktu 24 jam setelah terjadi cedera otot rangka atau jantung. Hemolisis spesimen darah ini berpengaruh, dan yang terakhir injeksi intramuskular atau IM atau sehabis latihan berat ini berpengaruh terhadap pengukuran mioglobin. Jadi ada setidaknya 5 hal yang mempengaruhi temuan hasil laboratorium. Oke, ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai mioglobin yang kita ulas kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyimaknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.